di jantung Asia Tenggara, tepat di mana garis khatulistiwa membelah bumi, berdirilah sebuah monumen hidup yang tak tertandingi. Pulau Kalimantan. Jauh sebelum peradaban manusia mengenal aksara, hutan ini sudah bernapas. Berusia lebih dari 140 juta tahun, ia adalah salah satu hutan hujan tropis tertua di planet ini, 2 kali lebih tua dari hutan Amazon. Apa yang kita lihat di sini bukan sekadar kumpulan pohon, melainkan sebuah perpustakaan genetik raksasa. Mengapa ia bisa bertahan begitu lama? Karena isolasi geografisnya dan iklim yang stabil menjadikannya benteng bagi evolusi. Di sini, setiap jengkal tanah, setiap tetes embun, dan setiap kepakan sayap adalah hasil dari desain alam yang sempurna selama jutaan tahun. Mari kita menembus kabut tebalnya, menyusuri sungai-sungai purbanya, dan memahami mengapa dunia bergantung pada detak jantung hijau ini. Bagaimana kehidupan diatur di hutan setinggi 60 meter. Hutan Kalimantan memiliki struktur berlapis yang sangat disiplin. Di lantai hutan yang gelap, kehidupan bergerak lambat. Namun, di atas sana, di kanopi yang terpapar surya, sebuah pesta kehidupan sedang berlangsung. Siapa saja yang berkuasa di sini? Kenalkan, orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus. Mereka adalah insinyur hutan asli Kalimantan. Bagaimana cara mereka bekerja? Setiap hari, mereka membangun sarang baru, mematahkan dahan, dan secara tidak langsung membuka celah cahaya bagi bibit-bibit pohon di bawah untuk tumbuh. Tanpa mereka, regenerasi hutan ini akan terhenti. Di sisi lain, kita melihat burung enggang, sang pembawa pesan langit. Dengan paruh besarnya, mereka menebar biji-bijian sejauh puluhan kilometer. Mereka bukan sekadar penghuni. Mereka adalah petani alami yang memastikan hutan ini tetap luas dan abadi. Jangan terkecoh oleh ukurannya. Di balik kemegahan pohon raksasa, terdapat dunia mikro yang menentukan nasib hutan ini. Apa yang terjadi jika serangga-serangga ini menghilang? Penyerbukan akan gagal. Kalimantan adalah rumah bagi ribuan spesies serangga yang bentuknya menyerupai daun, ranting, bahkan bunga. Sebuah mekanisme kamuflase yang luar biasa. Lalu, mengapa flora di sini begitu aneh? Lihatlah Rafflesia priscei atau kantong semar, Nepenthes. Di tanah yang terkadang miskin hara, tumbuhan berevolusi menjadi karnivora. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan akar, tapi menjebak serangga untuk bertahan hidup. Ini adalah bukti betapa kerasnya persaingan untuk bertahan hidup di bawah rimbunnya daun. Keanekaragaman ini adalah sistem pertahanan. Semakin beragam isinya, semakin kuat hutan ini menghadapi guncangan alam. Di mana aliran kehidupan bermuara. Kalimantan dijuluki Pulau Seribu Sungai. Sungai Kapuas, Mahakam, dan Barito bukan sekadar jalur transportasi, melainkan arteri yang membawa nutrisi dari gunung ke pesisir. Bagaimana air ini memengaruhi kehidupan darat? Di pinggiran sungai kita bertemu dengan bekantan, monyet endemik berhidung panjang yang ahli berenang. Namun, rahasia terbesar tersimpan di balik air hitam hutan gambut. Gambut adalah tumpukan sisa tumbuhan yang tidak membusuk sempurna selama ribuan tahun. Ia bertindak sebagai spons raksasa. Saat musim hujan, ia menyerap air untuk mencegah banjir. Saat kemarau, ia melepaskannya perlahan agar sungai tidak kering. Namun, yang terpenting, gambut menyimpan karbon dalam jumlah yang mengerikan. Jika ia terganggu, dunia akan merasakan sesaknya. Kapan manusia mulai menjadi bagian dari ekosistem ini? Masyarakat adat Dayak telah mendiami pedalaman Kalimantan jauh sebelum peta-peta modern digambar. Siapa mereka bagi hutan ini? Mereka adalah telinga dan mata hutan. Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah ibu. Bagaimana cara mereka memperlakukan alam? Ada konsep Pitana Ulen, sebuah kawasan hutan larangan yang tidak boleh disentuh agar sumber air dan hewan buruan tetap terjaga. Mereka mengambil madu, rotan, dan tanaman obat hanya secukupnya. Namun, di era modern ini, tekanan terhadap hutan semakin besar. Ekspansi perkebunan dan pertambangan
mengubah wajah Kalimantan dengan sangat cepat. Masyarakat adat kini berada di garis depan, berjuang menjaga tanah leluhur mereka dari kehancuran yang tak bisa diperbaiki. Apa yang tersisa untuk masa depan? Kita berada di persimpangan jalan. Kalimantan bukan hanya milik Indonesia, ia adalah aset milik seluruh umat manusia. Jika kita kehilangan Kalimantan, kita kehilangan salah satu pengendali iklim terbaik yang pernah ada. Bagaimana kita bisa membantu? Langkahnya dimulai dari kesadaran, mendukung produk berkelanjutan, membantu upaya konservasi, dan menyuarakan perlindungan hutan adalah kontribusi nyata. Masa depan orangutan, kejernihan sungai, dan napas segar yang kita hirup pagi ini, semuanya bermuara pada satu keputusan. Apakah kita akan menjaga istana hijau ini tetap berdiri? Karena pada akhirnya, alam tidak membutuhkan manusia, tapi manusialah yang sangat membutuhkan alam. Mari pastikan Kalimantan tetap berdenyut untuk hari ini dan selamanya.